Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Naura. Kalian bebas mau panggil dokter, atau mau panggil Kak, atau mau panggil Mbak. Bebas gimana enaknya aja. Ya, jadi sekarang aku mau ngajak kalian semua nih, khususnya mahasiswa kedokteran UIN Malang, buat sharing kira-kira apa aja sih tips dan triknya supaya kita tuh bisa selamat, supaya kita tuh bisa lancar gitu ya, kuliah di Fakultas Kedokteran khususnya UIN Malang ini. Gitu. Penasaran apa aja yang mau kita bahas? Disimak baik-baik ya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih sistem belajar di Fakultas Kedokteran. Oke, aku tekankan lagi. Jadi di sini ini kita lebih terfokus membahas bagaimana sistem belajar di Fakultas Kedokteran UIN Malang ya. Karena kan kita dari UIN Malang, kebetulan saya juga alumni UIN Malang nih angkatan 2017. Jadi kita bisa lebih enak tuh sharing-sharingnya kayak pengalaman-pengalaman atau mungkin sharing ilmu juga nanti lebih gampang gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain bisa langsung resen atau mungkin bisa juga kalian langsung hubungin aku. Nanti aku kasih nomor handphone aku, kalian bisa langsung hubungin aku gitu aja, oke? Aku lanjutin. Oke, yang pertama, jadi sistem pembelajaran di Fakultas Kedokteran UIN Malang ini kita ada yang namanya kegiatan mingguan. Jadi apa sih yang dimaksud oleh kegiatan mingguan ini? Jadi kegiatan mingguan ini merupakan kegiatan yang secara umum rutin dilakukan di setiap minggunya, kecuali terdapat reschedule dari dosen yang bersangkutan. Nah, jadi kita tuh udah ada jadwal pastinya setiap minggu yang akan kita lakukan setiap minggunya, setiap harinya gitu ya. Nah, ini tuh jadwalnya akan seperti ini. Apabila tidak ada perubahan, kan biasanya dosen itu kan ada itu ya, misalkan ada kepentingan lain atau mungkin sedang ada praktek, jadi mungkin ada beberapa jadwal yang di reschedule. Jadi selama jadwal-jadwal tersebut tidak di reschedule, maka akan aman-aman aja tuh, maksudnya ya akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh bagian adminnya ya. Nah, dari kegiatan mingguan tersebut yang sudah terjadwal itu terdiri dari apa aja? Jadi terdiri dari ada kuliah blok dan juga kuliah non-blok, di mana ini semua dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh admin, seperti itu. Nah, yang dimaksud kuliah blok ini apa sih? Kuliah blok ini terdiri dari materi-materi kedokteran. Nah, jadi sistem pengajaran di UIN itu menggunakan sistem blok. Artinya memang sudah ada blok-blok sistem yang disusun secara rapih yang harus capai setiap semesternya gitu. Jadi biasanya satu semester itu terdiri dari 3 blok. Nah, di mana setiap akhir semester nanti kita ada ujian namanya ujian akhir blok. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian untuk kuliah non blok itu merupakan kuliah untuk materi-materi non kedokteran. Jadi seperti ada kuliah bahasa, kuliah agama dan juga kewarganegaraan seperti itu. Nah, selanjutnya, selain dari kuliah yang sudah terstruktur, terjadwal dengan sistem blok untuk materi kedokteran dan juga non-blok untuk materi yang non-kedokteran, kita juga ada kegiatan yang namanya tutorial. Jadi tutorial ini bisa disebut juga dengan problem based learning, yang artinya kita itu secara berkelompok, jadi kita sudah dibagi kelompok-kelompok kecil yang biasanya terdiri dari 10 orang, itu untuk mendiskusikan kasus yang sudah diberikan oleh dosen kita. Jadi kita akan diberikan kasus, kita mendiskusikan, kemudian kita memecahkan ini tuh merupakan kasus apa, seperti itu. Kita juga mencari mulai dari ini kasus apa, kemudian mulai dari etiologinya atau penyebabnya, hingga sampai ke tata laksana dari kasus tersebut. Nah, dalam tutorial ini atau dalam problem based learning ini kita itu dibimbing oleh seorang dosen pengajar, di mana fungsi dari dosen ini adalah mengarahkan kita. Jadi apabila pembahasan kita sudah keluar dari konteks, sama beliau akan dibantu lagi buat sesuai jalurnya supaya tujuan atau learning objektif dari tutorial tersebut tercapai seperti itu. Nah, biasanya untuk tutorial ini tuh dilakukan seminggu sebanyak 2 kali. Jadi sebanyak 2 kali di mana untuk pertemuan pertama ini merupakan sesi brainstorming. Artinya kita itu bertukar pendapat atau bertukar pikiran mengenai kasus tersebut berdasarkan prior knowledge kita. Jadi berdasarkan kemampuan-kemampuan yang emang kita sudah punya tuh. Nah, baru nanti di pertemuan yang kedua kita melakukan pembahasan LO atau learning objective. Nah, jadi setelah pertemuan pertama yang kita brainstorming tadi, kita itu nanti
ada waktu sekitar 1 hari atau 2 hari untuk belajar mandiri. Jadi kita belajar mandiri mengenai kasus tersebut. Kita bisa baca-baca literatur, bisa baca-baca buku seperti itu. Untuk selanjutnya apa yang kita pelajari itu kita sampaikan di pertemuan kedua. Makanya kita menyebutnya dengan pembahasan LO atau Learning Objective. Jadi apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau tujuan dari skenario kasus yang telah diberikan itu tercapai di pertemuan kedua seperti itu gitu. Kemudian untuk yang kedua ada CSL atau Clinical Skills Lab. Jadi ini tuh merupakan bimbingan skill atau keterampilan oleh dosen yang dilakukan dalam kelompok kecil, di mana umumnya dilakukan 2 kali dalam seminggu. Namun bisa juga kurang atau lebih dari itu karena disesuaikan dengan banyaknya jumlah skill pada masing-masing blok. Kan pada masing-masing blok itu kan bisa ada yang skillnya sedikit atau mungkin banyak gitu ya. Jadi nanti jadwalnya tinggal disesuaikan aja sama admin seperti itu. Nah, nanti pada CSL ini kita itu diminta untuk mempraktekkan secara langsung skill-skill yang telah diajarkan. Jadi sebelumnya nanti akan skill-skillnya itu akan diajarkan terlebih dahulu oleh dosen-dosen kita. Setelah itu kita diminta untuk mempraktekkan ulang. Jadi kita bisa langsung hands on, langsung mempraktekkan gitu ya. Jadi juga lebih mudah ingat di kepala gitu. Jadi ini tuh merupakan bimbingan untuk keterampilan atau skills kita seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yaitu praktikum. Nah, praktikum ini umumnya dilakukan cuma 1 minggu sekali, di mana dilakukannya di laboratorium. Tergantung nanti lab anatomi atau lab histologi atau lab fisiologi, tergantung dari praktikum apa yang kita lakukan, seperti itu ya. Nah, di mana ini tuh praktikumnya dibimbing oleh dosen pengampu dan juga laboran. Nanti laboran ini fungsinya membantu kita jika kita memang terdapat kesusahan dalam menjalani proses praktikum tersebut, seperti itu. Nah, biasanya praktikum ini ada ujian pretest dan juga posttest. Apa sih ujiannya itu? Maksudnya, Kak? Wes. Jadi, pretest. Jadi, pretest itu biasanya kan kita tuh punya modul buat lab ya, modul buat praktikum ya. Di situ tuh ada materi-materi yang berhubungan dengan praktikum yang akan kita lakukan. Nah, jadi biasanya pretest atau posttest yang akan diberikan oleh dokter-dokter itu ya berhubungan dengan materi praktikum yang akan kita lakukan. Jadi sebelum melakukan praktikum, kalian harus belajar dulu nih kayak materi apa yang akan kita lakukan praktikum, tentang apa aja gitu. Supaya nanti kalau tiba-tiba ada pretest mendadak, ya kalian aman-aman aja kan karena udah belajar nih gitu kan. Jadi kayak aman-aman aja gitu. Nah, setelah praktikum nanti akan ada namanya tes post test. Jadi post test. Jadi tes setelah melakukan praktikum gitu ya. Jadi ya nanti sesuai dengan hasil praktikum yang kalian lakukan seperti itu. Nah, kemudian biasanya nanti setelah praktikum kita juga diminta untuk membuat laporan praktikum. Nah, biasanya kalau laporan praktikum ini dokternya beda-beda sih, ada yang minta tulis tangan, ada juga yang minta boleh diketik gitu. Cuman kayak mayoritas sih tulis tangan, jadi minta tulis tangan. Ada juga yang kita disuruh untuk gambar-gambar, mewarnai seperti itu. Tergantung dari praktikum apa yang lagi kita lakuin, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis ujian. Jadi ujian-ujian apa aja yang kita lakukan selama kita masa preklinik di kuliah kedokteran, khususnya UIN Malang, seperti itu ya. Jadi eh, yang pertama ada namanya ujian praktikum. Tadi udah aku sebutin bahwa ujian praktikum itu ada yang pretest, ada yang posttest, di mana pretest dan posttest ini dilakukan setiap sebelum praktikum. Tesnya itu yang mengenai kayak praktikum apa yang akan kita lakukan, kemudian materi yang berhubungan, kemudian juga bagaimana prosedur-prosedur itu sih yang sering tuh prosedur. Jadi prosedur yang akan kita lakukan dalam praktikum tersebut tuh seperti apa, seperti itu. Terus kemudian untuk ujian selanjutnya ada ujian akhir blok, di mana tadi juga udah pernah aku singgung ya tadi. Jadi di setiap akhir blok biasanya satu blok itu sekitar 4 minggu, 4 sampai 5 minggu, kita akan dilakukan ujian namanya ujian akhir blok. Nah, jadi ujian akhir blok ini berupa kumpulan materi dalam satu blok tersebut. Nah, jadi digabung tuh jadi satu selama 4 sampai 5 minggu, kita diujiankan di akhir blok. Ujiannya dengan pilihan ganda, dengan CBT, jadi pakai komputer gitu.
Nah, nanti kalau misalkan nilainya belum bagus atau masih remedi, ada remedi dari ujian akhir bloknya. Jadi kita diremet ulang dengan soal yang mayoritas berbeda untuk kemudian mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik seperti itu. Kemudian selanjutnya ada OSCE. Nah, OSCE ini apa sih, Kak? Jadi OSCE ini adalah ujian dari CSL tadi, CSL yang udah kita bahas tadi. Jadi mengenai skill. Jadi ini tuh merupakan ujian skill di mana dilakukan di akhir semester. Jadi selama 1 semester atau 6 bulan itu kalian belajar skill, ujiannya cuma sekali, yaitu di akhir semester. Jadi biasanya ujiannya itu kita akan diuji dengan beberapa station. Station tuh kayak kamar ya, kayak ruangan-ruangan, di mana setiap ruangan itu ada satu kasus. Nanti kalian diminta untuk melakukan skill yang berhubungan. Jadi skill-skillnya pasti pertanyaan yang sudah kalian pelajari selama 6 bulan itu. Jadi kayak nggak bakal keluar dari itu. Nah, jumlah stationnya itu tergantung dari berapa banyak skill pada semester tersebut gitu. Makanya beda-beda. Bisa sampai 12, bisa sampai 13 gitu. Bisa juga 6, cuma 6 kalau memang di semester tersebut skillnya cuma sedikit seperti itu. Nah, selanjutnya ada ujian non-blok. Nah, karena kita tadi bahas ujian non-blok itu untuk materi non-blok itu adalah materi-materi non-kedokteran, jadi ujian ini dilakukan di akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengajar. Jadi bisa secara paper based test atau bisa secara computer based test. Jadi tergantung dosennya. Karena kan dosen ini kan biasanya dosennya di luar dosen kedokteran ya. Jadi kayak dosen agama, dosen bahasa, sama dosen kewarganegaraan. Jadi kayak nanti kita bikin jadwal janjian sendiri gitu sama dosen-dosennya kayak gitu. Nah, eh, selanjutnya adalah mata kuliah dan juga jumlah semester. Sebenarnya ini tadi juga udah aku singgung ya. Jadi tentang materi blok, materi non blok gitu kan. Materi blok tadi apa? Jadi yang berisi materi-materi yang berisi dengan materi kedokteran. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi sistem blok ini merupakan sistem pengajaran materi kedokteran di mana dia itu berisi kurikulum yang telah ditentukan dari masing-masing blok sistem seperti itu. Ya, jadi masing-masing blok itu terkumpul untuk supaya kita mencapai suatu tujuan yang dicapai. Misalkan ada blok integumen, jadi dia membahas mengenai kesehatan kulit seperti itu. Ada blok misalkan blok gastrointestinal, jadi kita membahas mengenai pencernaan seperti itu. Jadi tujuan dari materi blok ini adalah supaya kita bisa terfokus dalam belajar. Jadi kita mempelajarinya sesuai dengan sistem yang sedang kita pelajari. Seperti itu. Kemudian untuk materi non-blok, ini merupakan materi non-kedokteran. Jadi terdiri dari bahasa Arab, bahasa Inggris, pengetahuan kewarganegaraan, dan juga keagamaan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk berapa semesternya? Jadi untuk materi blok dan juga non-blok ini semuanya disusun sesuai kurikulum yang harus dicapai, di mana untuk di UIN kita ditempuh selama 8 semester, seperti itu. Nanti kalau misalkan ya nauzubillah ya amit-amit, nilai kalian kurang atau nilainya jelek, harus nambah semester, itu mungkin terjadi. Nah, makanya kita harus tahu nih tips dan trik apa aja sih supaya itu jangan sampai kejadian, ya kan? Supaya kita lulus tepat waktu 8 semester, supaya kita lulus dengan nilainya yang bagus, kan seperti itu harapan kita. Nah, makanya kita tuh harus tahu tips dan triksnya apa aja nih. Kamu harus ikut nih. Nanti aku kasih tahu tips dan triksnya gitu ya. Lanjut. Nah, eh, salah satu yang paling ditakutkan sama anak-anak kuliahan, khususnya anak-anak kedokteran kan kalau IPK-nya jelek ya kan? Jadi kalian juga harus tahu tuh maksudnya IPK tuh apa, maksudnya IP semester tuh apa, dan gimana cara ngitungnya. Biar kalian bisa ngira-ngira tuh kira-kira IPK semester IP semester ini tuh berapa ya? IP semester 2 ku berapa ya? IP semester 3 ku berapa ya gitu. Jadi nanti bisa selanjutnya kalian bisa ngira-ngira untuk IPK secara keseluruhan atau kumulatifnya itu berapa seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas mengenai IP semester. IP semester ini kita bisa hitung dari jumlah nilai masing-masing blok dalam 1 semester dibagi dengan jumlah SKS dalam 1 semester gitu. Jadi nilai dari masing-masing blok itu kalian jumlahin, kemudian kita bagi dengan SKS dari selama 1 semester itu berapa SKS totalnya seperti itu.
Kemudian untuk IPK kumulatif, namanya aja kumulatif, jadi kumpulan dari keseluruhan IP. Keseluruhan IP selama 8 semester ini, kalian total, kemudian dibagi dengan jumlah SKS selama 8 semester gitu. Jadi totalnya ya kalau kumulatif ya. Nah, kalau di UIN, IPK dengan lebih dari 3,5 itu mendapatkan predikat cum laude atau pujian. Sedangkan kalau 3 sampai 3,5 predikatnya adalah sangat memuaskan, dan sedangkan kalau kurang dari 3 itu predikatnya memuaskan. Nah, harapan kita kan kita kalau bisa tuh kan mendapatkan yang terbaik, artinya mendapatkan IPK kalau bisa cum laude gitu kan, mendapatkan ilmu kalau bisa ilmu yang bermanfaat gitu kan ya. Terus habis itu kalau bisa ujian-ujian jangan ada yang remet gitu kan. Nah, makanya itu semua tuh butuh persiapan, butuh semangat yang tinggi gitu kan, butuh semangat yang terus membara gitu kan. Nah, itu semua bisa lebih mudah dicapai apabila kita mendapatkan teman belajar yang tepat seperti itu. Benar nggak? Benar kan? Lanjut ya. Nah, jadi setelah kalian lulus dari masa preklinik, yaitu selama 8 semester atau 4 tahun, kalian selanjutnya akan memasuki dunia perkoasan. Jadi dunia perkoasan ini adalah masa klinikal. Klinikal setelah kalian melalui masa preklinikal selama 8 semester atau 4 tahun, seperti itu. Nah, apa aja sih yang ada di dunia perkoasan ini? Penasaran? Langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama, jadi nggak semena-mena ya, nggak semena-mena kalian tuh habis udah lulus 8 semester dari preklinik kalian bisa bebas aja tuh langsung lanjut koas. Nggak semudah itu. Jadi kalian harus melalui beberapa beberapa ujian yang harus kalian lolos sebelum kalian bisa memasuki koas. Nah, ujiannya ada apa aja tuh? Yang pertama ada ujian kompre. Jadi, di mana ujian kompre ini adalah ujian pengetahuan materi kedokteran secara keseluruhan. Secara keseluruhan dari semester 1 sampai semester 8 itu kalian akan diuji di ujian kompre ini. Nah, apabila kalian lulus, kalian bisa lanjut ke ujian-ujian selanjutnya. Jadi ujian-ujian selanjutnya ada ujian PANUM. PANUM ini adalah ujian skill. Jadi hasil dari kalian belajar CSL di setiap semesternya itu diujikan kembali. Jadi materi CSL dari semester 1 sampai semester 8 itu diujikan lagi. Nah, kalau kalian lulus ujian kompre dan ujian PANUM, baru kalian dinyatakan bisa yudisium sarjana kedokteran. Untuk selanjutnya kalian bisa memasuki fase masa profesi atau koas ya, kita nyebutin koasisten ya gitu. Jadi kalian tuh harus lulus ini dulu nih. Kalau kalian nggak lulus, nggak bisa lanjut koas. Kalau kalian lulus, baru bisa lanjut koas. Seperti itu. Lagi-lagi aku tekankan, berarti kalian harus tahu nih, kalian harus menyusun strategi kayak gimana nih caranya biar bisa lulus kompre, biar bisa lulus panum, seperti itu kan. Kalian harus menyusun strategi, kalian harus menyusun cara belajar tepat, yang cepat, dan juga yang cocok buat kalian nih. Apa aja nih, gitu kan. Jadi supaya kalian tuh nggak buang-buang waktu, supaya kalian tuh nggak nambah lebih lama lagi kuliahnya. Jadi kalian bisa lulus on time, lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus, seperti itu kan. Karena kan sekolah dokter tuh kan nggak bentar ya, lama ya. Jadi kalau bisa ya kita harus on time gitu kan. Nah, setelah kalian berhasil memasuki koas, selanjutnya kalian kesehariannya adalah melakukan atau menjalani beberapa stase-stase di mana stase-stase itu terdiri dari stase mayor atau stase yang besar dan juga stase minor atau stase yang kecil. Nah, stase yang besar ini terdiri dari 4 stase, yaitu ada bedah, kemudian ada ilmu penyakit dalam, kemudian ada obstetri dan ginekologi, dan juga ada ilmu kesehatan anak. Nah, stase mayor ini kalian akan jalani selama 8 minggu atau 2 bulan. Jadi kalian selama 2 bulan ini menjalani stase ini, masing-masing 2 bulan ya, bukan totalnya semua 2 bulan. Jadi masing-masing 2 bulan, bedah 2 bulan, penyakit dalam 2 bulan, objin 2 bulan, dan juga ilmu kesehatan anak juga 2 bulan. Nah, kemudian untuk stase minornya ada apa aja? Stase minornya ada THT,
kemudian ada juga neuro atau saraf, pulmo, kemudian ada juga kardio, ada juga mata, radiologi, dermatovenerologi atau kulit dan kelamin ya, kemudian ada juga jiwa, forensik, ilmu kesehatan masyarakat, IPE, haji, dan juga emergensi dan juga anestesi. Nah, jadi untuk stase minor ini atau stase kecil ini kalian masing-masing melalui selama 4 minggu. Selama 4 minggu, jadi selama 1 bulan aja. Jadi kalau yang mayor dua kali ya, waktunya dua kalinya stase minor kayak gitu. Nah, kemudian eh, di setiap stasenya ini kalian nggak cuma ngejalanin gitu-gitu aja, maksudnya cuma ngejalanin kesehariannya, kalian cuma visit pasien, kalian cuma periksa pasien, kalian cuma jaga poli, nggak cuma kayak gitu aja. Jadi kalian ada tanggungan-tanggungan ilmiah atau tanggungan-tanggungan ujian yang harus kalian jalani di masing-masing stasenya. Jadi di setiap stase ini ada beberapa ujian yang kalian harus lulus semua. Jadi ujiannya tuh nggak cuma satu ya, masing-masing stase. Ujiannya tuh ada banyak yang nanti akan kita bahas di belakang. Jadi ujiannya ada apa aja, ujiannya seperti apa, itu nanti kita akan bahas di belakang. Nah, di mana kalian harus lulus semua ujian tersebut supaya kalian bisa lulus di stase tersebut. Karena kalau koas itu sangat mungkin kita bisa ngulang stase. Itu kan kayak buang-buang waktu dan kayak capek kita harus ngulang stase kan berarti stase yang kemarin kita jalanin kayak nggak berguna gitu kan kayak buang-buang waktu aja jadi kalau bisa kan jangan sampai ngulang stase gitu itu kan nah karena kita harus lulus di semua ujiannya maka sangat butuh persiapan yang matang lagi-lagi aku tekankan di situ jadi kita harus menyusun strategi nih kita harus cari teman belajar nih gimana supaya kita bisa lulus, supaya kita bisa survive, supaya kita bisa aman selama menjalani masa-masa preklinik maupun masa-masa koas seperti itu. Untuk ujiannya, jadi di sini ada beberapa ujian, yaitu ada 5, sekitar 5 di masing-masing stase. Jadi semua stase ujiannya ini, gitu. Cuman untuk stase mayor ada beberapa ujian yang dia double, jadi ada yang dua kayak gitu. Jadi mungkin DOPS-nya dua, mini CX-nya dua, referatnya juga eh, dua seperti itu. Jadi kalau stase mayor lebih berat dari stase yang minor seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah DOPS. Apa sih DOPS ini? Jadi DOPS ini merupakan ujian skill yang berhubungan dengan stase yang sedang kita jalani saat itu. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya misalkan kalian sedang di stase emergency. Jadi ujian skillnya apa? Ujian DOPS-nya apa yang bisa kalian ambil? Kalian bisa mengambil pasang infus. Kalian bisa mengambil pasang kateter seperti itu. Mungkin juga waktu di bedah, stase bedah, kalian bisa DOPS ujiannya misalkan memasang bidai pada kasus fraktur atau mungkin kalian juga bisa eh, menjahit atau hacking di ruang OKA seperti itu. Jadi kita ujian mengenai skill yang berhubungan dengan stase yang sedang kita jalani seperti itu. Nah, selanjutnya ada ujian mini CX. Apa sih ujian mini CX ini? Nah, ujian mini CX ini merupakan ujian materi yang berbasis kasus yang ditemui pada pasien saat kita menjalani stase tersebut. Jadi kita misalkan nih pada stase bedah, kita menemukan kasus pasien dengan apendisitis akut. Nah, kita konsul tuh ke dokter, ke konsulan kita, apakah kasus ini boleh dijadikan sebagai kasus untuk mini CX. Apabila disetujuin, apabila sama dokternya boleh, kita melakukan mulai dari awal, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, terus kemudian kita menginterpretasikan kasus tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya kasus tersebut kita pelajari sampai akhirnya kita ujian dengan konsulen pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita melakukan ujian, kita menceritakan bagaimana kondisi pasien dari A sampai Z, terus kemudian kita baru melakukan tanya jawab atau konsulen menanya beberapa pertanyaan kepada kita yang berhubungan dengan kasus yang kita ambil seperti itu. Nah, kemudian ada Osler. Apa sih Osler ini? Jadi Osler ini merupakan ujian gabungan dari DOPS dan juga mini CX. Maksudnya gimana? Jadi Osler ini adalah ujian keseluruhan baik skill maupun materi dari kasus yang kita temuin pada pasien seperti itu. Jadi kita juga ujian skillnya dan juga kita ujian materinya seperti itu. Jadi gabungan DOPS dan juga mini CX. Osler ini pokoknya yang paling lengkap ujiannya gitu. Yang paling ribet deh
tapi bisa. Tenang-tenang. Kemudian selanjutnya adalah ada journal reading. Nah, journal reading ini ilmiah ya. Jadi kita kayak membedah isi dari suatu jurnal untuk selanjutnya kita presentasikan di depan konsulen. Nanti selanjutnya audiens memberikan feedback kepada kita baik berupa pertanyaan maupun berupa saran seperti itu. Selanjutnya ada referat. Ini juga ilmiah. Jadi referat ini merupakan kita membahas atau kita membedah suatu penyakit mulai dari A sampai Z-nya. Jadi mulai dari definisi, etiologi atau penyebab, faktor resiko dari penyakit tersebut itu apa aja. Kemudian kita juga membahas mengenai apa yang memperparah, apa yang memperburuk, terus apa yang meringankan penyakit tersebut. Kemudian kita juga membahas mengenai tata laksana dari penyakit tersebut, seperti itu. Sama kayak journal reading, nanti kita mempresentasikannya di depan konsulen untuk selanjutnya nanti mendapatkan feedback atau pertanyaan dari audiens seperti itu. Nah, nanti kalau kalian sudah lulus ujian-ujian ini di masing-masing stase dan kalian dinyatakan lulus di 16 stase, kan karena kalau kita kan koasnya selama ini di Karsa ya. Karsa itu ada 16 stase yang udah aku sebutin tadi yang terdiri dari mayor dan juga minor. Kalau kalian lulus semua, kalian dinyatakan bisa mengikuti ujian UKM PPD, kemudian lulus ujian UKM PPD, kemudian baru internship atau magang selama 1 tahun ya yang dari pemerintah itu, kemudian baru kalian resmi jadi dokter umum. Kan panjang ya. Makanya kita harus sabar, kita harus tetap semangat untuk ngejalanin proses ini. Kan kalian yang milih sendiri untuk ada di jalan ini. Jadi kalian juga harus tanggung jawab, kalian juga harus tanggung jawab sebagai bentuk menghormati kedua orang tua juga kan yang sudah membiayain. Jadi ya insya Allah bisa kalau kita belajar sungguh-sungguh dan juga tetap semangat. Kita tahu gimana tipe belajar kita tahu teman yang tepat untuk belajar. Jadi semuanya insya Allah bisa terlalui. Tenang aja, semangat. Nah, selanjutnya. Jadi untuk masa koas ini, ternyata pinter aja nggak cukup. Jadi apa Kak kalau pinter aja nggak cukup? Apa yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan selama masa koas ini adalah attitude. Jadi percuma kalau kalian pinter selama ini selalu jadi top one, UAB nggak pernah remet, kemudian IPK cum laude, tapi kalian nggak punya attitude yang baik, selama koas kalian akan nggak selamat. Kenapa begitu? Karena konsulen-konsulen itu sangat menilai attitude kita. Jadi percuma kalau kita pintar tapi attitude kita nggak baik itu percuma. Jadi kalau aku bilang kenapa yang aku sebutin pertama adalah attitude yang baik, karena memang pada fase atau pada masa klinis atau fase koas, attitude itu yang paling utama dinilai. Jadi attitude kalian harus baik, kalian harus sopan, kalian harus menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak cuma ke konsulen dan sesama dokter ya, maksudnya ke sesama koas, cuman tapi juga ke perawat, ke pasien, terus ke OB, ke cleaning service itu kalian juga harus jaga attitude karena mata-mata konsulen itu banyak banget yang bisa jadi melaporkan atau mengadukan sifat yang kalian mungkin buruk ke konsulen tersebut sehingga pandangan konsulen ke kalian juga bisa ikutan buruk. Jadi itu bahaya banget. Jadi yang pertama yang harus kalian uh, utamakan adalah attitude yang baik. Setelah attitude yang baik, kita juga harus punya knowledge yang luas. Jadi kita juga punya pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas, kemudian yang cerdas, yang alur berpikirnya juga teratur, seperti itu kan. Kemudian setelah itu baru kita juga harus memiliki skill yang kompeten. Jadi ini semua sebenarnya kan sudah diajarkan pada masa preklinik. Artinya kita pada fase klinik atau koas kita cuman mempraktekkan, kita cuman mengimplementasikan dari apa yang sudah kita pelajari selama fase preklinik seperti itu. Nah, ketiga hal ini, hal penting ini supaya kita bisa survive, attitude yang baik, knowledge yang luas, dan juga skill yang kompeten dapat kita capai dengan konsep dan cara belajar yang tepat dan benar. Nah, dari tadi kan aku menekankan tuh
ini semua tuh dapat dicapai dengan mudah apabila kalian menemukan teman belajar yang tepat. Siapa sih itu? Ingenio dengan senang hati akan membantu kalian semua untuk mewujudkan itu semua. Jadi supaya kalian bisa lulus dengan baik, lulus dengan on time, dengan IPK yang cum laude, kemudian koas juga kalian bisa survive di 16 stase itu dengan lulus semua, supaya nggak molor-molor, supaya nggak ngulang stase, itu kita bisa membantu. Jadi artinya kita bersedia menjadi teman belajar kalian-kalian semua ini selama masa preklinik maupun selama fase klinik atau koas untuk mencapai apa yang telah kalian cita-citakan selama ini. Seperti itu ya. Nah, salah satunya yang menjadi kebanggaan kita adalah apabila kita memiliki IPK cum laude gitu kan ya. Tadi kan udah dibahas juga di awal gimana cara ngitung IPK, kemudian gimana IPK yang dibilang IPK cum laude itu berapa, kan kita udah bahas tuh di depan. Nah, sekarang gimana sih cara mendapatkan IPK cum laude itu gimana gitu kan. Nah, IPK cum laude kita dapat capai dengan melakukan beberapa cara ini. Jadi artinya kalian harus tuh pasang mindset kalau di awal, kalau ini aku pengen punya IPK cum laude, berarti aku harus tahu metode belajar yang tepat untuk diriku ini seperti apa. Apakah aku lebih suka nulis, artinya apa yang telah dijelaskan tuh aku tulis ulang. Apakah aku lebih suka mendengar, artinya aku mengulang tuh apa yang dijelaskan dosen, atau mungkin juga bisa dengan cara apa namanya, kita mendengarkan ulang rekaman-rekaman dosen, ataukah lebih suka dengan apa namanya, keduanya. Jadi ada yang suka dengan audio juga suka, sama dia juga suka nulis. Jadi keduanya. Jadi kayak aku nih misalkan, aku tuh lebih suka dengan cara menulis. Jadi aku suka apa yang sudah diterangkan itu kalau udah sampai rumah aku tulis ulang supaya aku dengeri nancepnya tuh lebih enak gitu. Kalau ditulis kan nancepnya lebih enak kalau menurut aku ya. Nah, kalian tuh pasti punya cara sendiri-sendiri, metode belajar yang tepat untuk kalian tuh seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu metode belajar yang tepat, selanjutnya kita membuat target nih. Target apa yang harus aku capai? Target apa yang harus aku capai di semester ini? Misalkan aku pengen lulus blok di semester ini, terus kemudian aku nggak mau remedi untuk blok-blok yang udah dilaluin, kemudian aku mau semester ini dapat IPK cum laude, IP cum laude, seperti itu. Terus juga misalkan aku nggak mau remedi ujian OSCE, itu kan target. Jadi kalian kalau udah pasang target di awal, secara tidak langsung di bawah alam sadar kalian juga akan mendukung untuk mencapai target yang akan kalian capai, seperti itu. Nah, kemudian yang harus kalian lakukan supaya target itu tercapai, yang pasti adalah mempertahankan semangat belajar. Jadi semangat belajar ini harus kalian pertahankan supaya tetap on fire, supaya tetap menyala-nyala, supaya tetap berapi, tidak pernah redup, seperti itu. Kemudian kalian juga perlu mencari teman belajar. Teman belajar di sini bisa berupa teman kampus, bisa juga lembaga bimbingan belajar seperti Ingenio, bisa juga mungkin dosen kalian. Kalau misalkan kalian ada yang bingung kan boleh tuh tanya lagi ke dosen kalian. Di mana teman belajar di sini akan mempermudah kalian atau membantu dalam proses belajar seperti itu. Nah, kemudian dengan kalian memenuhi keempat trik yang aku berikan ini, seperti tahu metode belajar, kemudian kalian tahu target apa yang harus dicapai di setiap semesternya, kemudian kalian udah menemukan teman belajar, dan juga kalian menjaga supaya api semangat belajar kalian tetap on fire. Nah, keempat tersebut, apabila kamu lakukan semuanya dengan baik dan benar, ya, jadi kalian bisa dengan mudah mendapatkan IPK yang cum laude. Seperti itu. Dengan mendapatkan IPK yang cum laude, kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Orang tua kalian juga ikut bahagia. Karena kan orang tua kalian itu kan juga membiayain ke sekolah kedokteran juga nggak murah kan. Jadi pasti mereka juga bahagia kalau anaknya dapat IPK cum laude. Nah, yang pasti dirimu sendiri itu pasti sangat bahagia, puas. Ternyata pengorbanan selama ini tidur kurang, ya kan, makan juga nggak enak, terus stres,
asam lambung naik, terbayar sudah dengan IPK yang kumlot ini, seperti itu. Jadi semua hal sebenarnya tuh dapat kalian capai dengan mudah. Intinya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, bagaimana cara kalian supaya bisa mencapai target yang kalian inginkan, dan kalian mendapatkan support system atau teman belajar yang baik yang mendukung kalian. Jadi aku tekankan lagi, di sini Ingenio dengan senang hati akan membantu kalian dalam proses belajar, baik dalam fase klinik, preklinik, atau fase kuliah selama 4 tahun atau 8 semester, maupun pada fase klinis, yaitu fase koas selama 2 tahun. Jadi supaya kalian lebih mudah belajar, supaya kalian lebih mudah mencapai tujuan kalian, supaya kalian belajarnya lebih fokus, lebih terarah, seperti itu. Jadi dengan begitu, lulus UAB atau lulus ujian blok, lulus OSCE maupun lulus tase akan lebih mudah didapatkan, seperti itu. Nah, kira-kira itu aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja hubungin aku. Jadi di sini ada nomor HP ku, aku tulis ya. Jadi ada 081252034929. Naura, kalian bebas bisa chat aku kapan aja. Kalau mau tanya-tanya, kalian tinggal nyebutin aja kayak, Kak, aku dari FK UIN mau tanya ini gitu. Nanti selama aku bisa bantu, pasti aku bantu. Seperti itu. Jadi cukup sekian dulu aku bisa nyampein tips dan trik supaya mendapatkan IPK cum laude dan juga supaya bisa lulus tase koas sampai akhirnya lulus UKM PPD. Apabila ada kurang dan salahnya, aku mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.